Agnesia Jessica Goni dari KOS A6 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam pembuatan video kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah agama oleh dosen Pendeta Dr. Yesi Kenny Yakob Anteol Empirika. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang pergaulan bebas dengan judul pengaruh buruk minuman keras. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu permasalahan sosial yang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Pergaulan bebas tidak hanya terjadi kepada kaum dewasa, namun pada anak remaja. Free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balapan liar, minum-minuman beralkohol adalah contoh pergaulan bebas. Penyebab timbulnya perilaku minum minuman keras yang pertama, akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, maka banyak dari para remaja dan orang dewasa menganggur. Mau membuka usaha tapi modal tidak ada, pilihan mereka tinggallah bekerja sebagai petani. Namun, banyak remaja yang merasa gengsi dan malu menekuni pekerjaan tersebut. Tidak ada kegiatan sehingga mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan sesamanya, berjudi, sambil ditemani minuman keras tentunya. Apa itu minuman keras? Minuman keras atau beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai daerah banyak jenis minuman keras. Minuman keras meliputi seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol. Minuman alkohol merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada berbagai kebudayaan tertentu. Yang kedua, kebudayaan dan latar belakang kehidupan. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku minum-minuman keras adalah kebudayaan serta latar belakang kehidupan seseorang. Karena kebiasaan yang membudaya ini, maka muncul kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Latar belakang kehidupan sosial juga berpengaruh menentukan perilaku seseorang di masyarakat, termasuk berbagai bentuk penyimpangan seperti minum-minuman keras. Orang yang masa kecilnya bergaul dengan pemabuk tentu akan cenderung untuk menjadi pemabuk juga. Yang ketiga, tidak adanya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa di mana seseorang belajar untuk meniru berbagai perilaku orang yang berada di lingkungannya untuk kemudian dipahami dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi. Dalam proses imitasi, orang tua berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Anak-anak akan cenderung untuk meniru perbuatan orang tua yang dianggap sebagai orang terdekat. Masalah yang terjadi adalah banyaknya orang tua yang bukannya memberikan contoh baik. Mereka malah minum minuman keras di depan anak-anak tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka minum mendapatkan nilai bahwa seakan-akan minum minuman keras itu adalah sesuatu yang wajar, sehingga mereka cenderung berperilaku yang sama dengan orang tua mereka. Selain karena contoh buruk yang diberikan, masalah lain adalah tidak adanya peran orang tua sebagai kontrol sosial, sehingga norma serta nilai luhur yang seharusnya dijaga terkesan terabaikan. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan minuman keras. Yang pertama, faktor ingin menyelesaikan masalah. Pelajar sebagai manusia akan mempunyai berbagai kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan pelajar amat menentukan terhadap motif yang melatar belakangi tingkah laku pelajar. Jika kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pelajar tersebut tidak dapat tercapai, maka akan memunculkan berbagai problem pada pelajar dan akan memicu perilaku-perilaku menyimpang. Salah satunya perilaku minum-minuman keras. Problem yang dialami pelajar ini merupakan salah satu faktor penyebab pelajar menggunakan minuman keras. Problem pelajar seperti problem dalam keluarga, problem di sekolah, problem penyesuaian diri di masyarakat, problem ekonomi, problem pendidikan, problem mengisi waktu luang, dan problem agama sangat berperan dalam penggunaan minuman keras pada pelajar. Berikutnya, dampak dari penggunaan minuman keras. Dampak
dampak mengkonsumsi minum-minuman keras diantaranya dengan hilangnya kesadaran diri sehingga sulit mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Juga timbulnya perilaku agresif, destruktif, apatis, rasa takut, dan tidak bertanggung jawab, serta emosi yang tidak stabil dan intelektual yang semakin hari semakin berkurang. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol juga akan kehilangan kemampuan mengambil keputusan. Selain itu, alkohol juga menimbulkan perilaku kurang menghargai orang lain, bahkan tidak hormat terhadap orang lain, serta kehilangan kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Pikirannya juga tidak bisa berjalan dengan baik dan cara bicaranya tidak jelas. Alkohol juga mempengaruhi kewarasan pikiran manusia. Saat di bawah pengaruh alkohol, seseorang akan bertindak tanpa akal sehat. Banyak tindakan tidak baik seperti pemerkosaan terjadi saat berada di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, hilangnya kewarasan ini membuat orang akan bertindak bodoh, bahkan sampai menghabisi nyawanya sendiri. Dampak paling merugikan bagi pengguna alkohol adalah kematian. Yang kedua, faktor lingkungan. Pelajar selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimana rasanya minuman keras. Pelajar yang awalnya mencoba-coba kemudian menjadi kebiasaan. Adanya ajakan atau tawaran dari teman, serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh model pergaulan modern. Satu kesempatan dapat terjadi karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing, yaitu kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi dan susah diatur. Kurang kasih sayang dan sebagainya, maka dalam kesempatan tersebut, kalangan pelajar berupa mencari pelarian dengan cara minum minuman keras. Berikutnya, upaya pencegahan bahaya minuman keras. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua harus menciptakan kehidupan rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang beragama sehingga menuntut anak menjadi anak yang bertakwa dan bermoral. Orang tua juga harus dapat menciptakan keluarga yang harmonis sehingga anak menjadi nyaman dan merasa senang di rumah. Orang tua juga harus dapat memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak, tidak kurang atau lebih. Orang tua juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada anak, memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak pelajar di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peran gereja. Gereja berperan dalam menumbuhkan pelayanan melalui ibadah, yaitu mendorong para remaja dan kaum muda untuk beribadah kepada Tuhan. Para remaja dan kaum muda menerima firman Tuhan untuk memperlengkapi diri mereka. Peran gereja juga yaitu persekutuan, di mana persekutuan mendorong remaja dan kaum muda aktif dalam persekutuan. Persekutuan di gereja diharapkan sebagai sarana mengembangkan diri secara positif sehingga menjauhkan mereka dari pergaulan negatif. Yang ketiga, peran masyarakat. Tokoh masyarakat atau organisasi sosial sedapat mungkin merangkul pemuda pelajar masuk ke dalam organisasinya untuk diarahkan kegiatan-kegiatan positif. Ajaklah para pelajar atau pemuda untuk turut berperan serta dalam aksi-aksi sosial dalam kemasyarakatan. Tingkatkan kegiatan bersosialisasi dan kerja bakti. Berikutnya, pandangan Alkitab tentang minuman keras. Yang pertama, salahkah minum minuman keras? Pengkhotbah 9:7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan dengan perbuatanmu. Di sini terdapat kata hati senang. Hingga anggur biasanya disajikan pada berbagai pesta, misalnya pesta pernikahan. Anggur juga digunakan untuk pengobatan. Dalam Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dalam 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Yang kedua, apakah Alkitab membatasi berapa banyak yang boleh diminum? Dalam Titus 2 ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Di sini dikatakan bahwa jangan menjadi hamba anggur. Yang ketiga, mengapa penting untuk tahu? Orang sering jatuh dan
atau tipe kecelakaan karena minum berlebihan. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan minum alkohol berlebihan bisa merusak otak, jantung, liver, dan lambung. Ada hal-hal dasar yang alam minta dari kita. Salah satunya adalah kesahajaan dalam makan dan minum. Amsal 23 ayat 20 dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan 3 dan 8, karena itu peniru jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Bagaimana alkohol bisa membuat orang tersesat? Hosea 4 ayat 11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Penyalahgunaan alkohol bisa mencelakakan kita secara jasmani, moral, dan rohani. Alkitab juga mengatakan bahwa pemabuk tidak akan memperoleh kehidupan abadi. Yang terakhir, kapan saat yang patut untuk minum? Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Orang sering tertimpa malapetaka karena mereka minum pada saat yang salah. Untuk segala sesuatu ada waktu yang ditetapkan. Kata Alkitab termasuk waktu untuk tidak minum alkohol. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Misalnya, ada yang tidak minum alkohol karena menurut hukum di negaranya ia belum cukup umur dan tidak minum alkohol secara berlebihan sebelum menggunakan kendaraan yang bisa membahayakan. Orang bijak memandang kehidupan dan kesehatan sebagai karunia berharga dari Allah. Jika mengikuti prinsip Alkitab tentang penggunaan alkohol, itu menunjukkan bahwa kita merespek karunia tersebut. Demikianlah pembahasan saya tadi. Saya menyadari bahwa dalam pembahasan video ini masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, bagi siapapun yang dapat melihat video ini, untuk dapat memberikan kritik, saran, dan masukan-masukan untuk dapat menyempurnakan video pembahasan saat ini. Sebelum video ini diakhiri, saya Shalomita Agnesi Jessica Goni mengajak kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas, diantaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Untuk info lebih lanjut, bisa cek link di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.